gadis itu langsung menyadari bahwa nenek yang terbaring di peti mati sebenarnya belum meninggal. Dengan cepat dia mulai merapal mantra. Sebuah cahaya emas membungkus nenek tersebut. Dan dengan ajaib, nenek itu kembali hidup. Mendengar nenek bertanya di mana dirinya, ibu mertua gadis itu langsung pingsan di tempat. Melihat kejadian ini, anaknya segera menjelaskan dengan suara gemetar bahwa ibunya meninggal karena serangan jantung. Meminta gadis itu segera mengistirahatkan ibunya dan tidak mengganggu mereka lagi. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah nenek itu dengan gesit bangkit dari peti mati, dan ada bayangan hitam yang mengikuti di belakangnya. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir terkejut dan tak percaya. Akhirnya mereka tak bisa lagi menahan diri, dan percaya bahwa nenek itu memang tidak mati. Semua itu berkat bantuan gadis tersebut, yang berhasil menyelesaikan kesalahpahaman ini. Namun, kemampuan gadis ini bukanlah hal biasa. Sejak lahir, dia telah diselimuti oleh cahaya emas, dan tanda lahir bunga teratai di bahunya sangat istimewa. Melihat ini, seorang ahli segera menyatakan, gadis ini adalah orang yang ditakdirkan. Cahaya yang ada padanya tidak hanya bisa menghindarkan bencana, namun juga dapat melindungi keluarga dan membawa kesuksesan. Benar saja. Sesaat setelah itu, ayah gadis itu menerima telepon dari mitra bisnis. Mereka dengan sukarela menandatangani kontrak pesanan 2 miliar. Namun, keberuntungan dari takdir ini tak berlangsung lama. Setelah gadis itu lahir, dia hampir terlindas mobil dan hampir kehilangan nyawa. Sejak itu, nasibnya berubah drastis. Dia mulai mengalami serangkaian kesulitan, bahkan bisa melihat bahaya yang tak terlihat oleh orang biasa. Dan ayahnya juga sepertinya terpengaruh. Kekayaan keluarga mulai merosot dan akhirnya bangkrut. Ternyata, semua ini terjadi karena ketika ahli meramalkan bahwa gadis ini adalah anak yang penuh keberuntungan. Tante keduanya diam-diam mendengarnya dan berniat jahat. Dia berlari menuju anak perempuannya yang sakit keras, bersumpah untuk memindahkan keberuntungan gadis itu kepada putrinya. 18 tahun berlalu, gadis itu belajar ramalan dengan seorang guru, menghasilkan uang dengan membantu orang lain melalui ramalan atau upacara. Meskipun penghasilannya sangat sedikit, hari ini, setelah menyelamatkan nenek itu, nasib gadis itu mengalami perubahan besar. Anak laki-laki nenek itu memberinya angpau besar. Orang-orang pun mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam pemandangan menakjubkan ini. Namun, gadis itu tidak peduli tentang hal itu. Dia hanya fokus menghitung uang dalam angpau sambil tersenyum lebar. Saat dia merasa senang dan bersiap untuk pergi, tanpa sengaja, dia menabrak CEO dari perusahaan terbesar. CEO itu juga melihat kemampuannya dan mengajaknya untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Setelah itu, CEO membayar uang muka sebesar 10.000 dan memberikan kartu nama, menunjukkan bahwa dia akan mengirim orang untuk menjemput gadis itu. Namun, setelah CEO pergi, gadis itu menerima telepon panik dari ayahnya. Dengan suara cemas, ayahnya memberitahunya bahwa urusan ramalan sudah muncul di berita, dan bahwa paman serta bibi sangat marah. Mereka memintanya untuk segera pulang. Hati gadis itu langsung cemas. Dia segera bergegas menuju rumah paman. Namun, ketika sampai di depan pintu, dia melihat ayahnya dikeluarkan oleh paman dan keluarganya. Dia segera berlari dan membantu ayahnya berdiri. Dengan marah, dia meminta paman dan keluarganya meminta maaf kepada ayahnya. Namun bibi tanpa peduli berkata, bahwa ayah gadis itu hanya pelayan di rumah mereka, tidak berhak meminta maaf. Paman bahkan dengan berani menjawab, bahwa kalau bukan karena mereka menampung ayah dan gadis itu, mereka sudah mati kelaparan di jalan. Kata-kata ini membuat gadis itu sangat marah. Dia balas dengan keras, bahwa ayahnya bekerja 3 pekerjaan di rumah. Setiap hari mencuci, membersihkan, menyiram tanaman, dan berjalan-jalan dengan anjing. Namun keluarga paman sama sekali tidak menganggapnya sebagai keluarga. Padahal ayahnya dulu membantu mereka dalam membangun usaha mereka. Tapi mereka sama sekali lupa akan kebaikannya. Paman malah dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa